Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Randy Apriandi dari Tasikmalaya. Alhamdulillah, kawan-kawan semua. Di malam hari ini saya akan sharing sedikit pemahaman supaya teman-teman juga bisa berhasil juga di bisnis ini. Ya, kenapa sih saya bisa selalu semangat terus, saya selalu antusias mungkin menjalankan bisnis ini. Bahkan sekarang juga kalau nggak salah itu kurang lebih jam 1 ataupun jam 2 malam ya. Saya sekarang masih aktif, saya sekarang masih pembinaan dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena ini bisnis yang sangat luar biasa. Ketika kita pengen mendapatkan hasil yang besar, ya otomatis tindakan ataupun perjuangan kita harus jauh lebih besar juga. Nah, banyak di antara kita semua, bahkan banyak juga mitra-mitra ataupun mitra-mitra yang lain ataupun di tim saya juga, akibat banyaknya penolakan, maka mereka merasa sulit itu, merasakan sulit di bisnis ini, mereka merasakan bahwa kok kayaknya susah menjalankan bisnis ini. Karena kenapa? Karena belum paham gimana langkah-langkahnya, karena mungkin belum tahu juga apa sih yang harus dilakukan. Kenapa banyak mentor-mentor yang lainnya, banyak leader-leader teman-teman semua, kenapa mereka bisa berhasil? Kenapa mereka bisa sukses di bisnis ini? Karena kenapa? Karena mereka paham bahwa penolakan itu pasti ada, bahwa penolakan itu suatu kepastian akan kita dapatkan setiap kita presentasi ataupun kita berbagi informasi dan menceritakan tentang bisnis ini. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa mengurangi penolakan tersebut, kita bisa meminimalisir penolakan tersebut, dan kita supaya bisa ngerasa enjoy menjalankan bisnis ini. Nah, jadi yang pertama buat teman-teman semua, pegang dua hal tersebut, insya Allah buat teman-teman semua pasti akan happy, teman-teman semua akan enjoy menjalankan bisnis ini kalau misalkan teman-teman menerapkan dua hal tersebut. Nah, yang pertama apa sih yang dua hal tersebut? Jadi yang pertama, ketika teman-teman menjalankan bisnis ini, ketika lagi presentasi ataupun menceritakan tentang bisnis ini terhadap calon mitranya ataupun terhadap orang lain, jadi yang pertama, teman-teman itu hilangkan ataupun pakailah hal yang pertama yaitu argumentatif. Jadi jangan pernah menganggap ataupun jangan pernah mendebat apapun yang dikatakan sama calon mitra. Jadi seperti itu teman-teman. Yang pertama kita jangan pernah seperti argumentatif tersebut. Karena kenapa? Contoh nih misalkan kebanyakan dari calon mitra tersebut ketika mereka bilang bahwa ini mah penipuan, ini mah palsu dan lain sebagainya. Kalau misalkan teman-teman semua karena saking semangatnya, teman-teman semua saking antusiasnya menjalankan bisnis ini karena melihat leader-leader ataupun mentor-mentor yang udah berhasil, saking antusiasnya teman-teman semua berani membantah gitu, berani mendebat orang-orang yang bilang seperti itu. Padahal kalau misalkan kita pengen enak menjalankan bisnis ini, jangan pernah argumentatif terhadap orang lain. Jangan pernah berani mendebat terhadap orang lain. Ketika mereka bilang penipu ataupun mereka bilang gak yakin, gak percaya dan lain sebagainya, yang pertama kita iyakan dulu aja gitu. Kita iyakan dulu, kita ikutin dulu alurnya seperti apa, mau kemana dan lain sebagainya. Kita ikutin dulu cerita-cerita si calon mitra tersebut. Ketika mereka bilang penipu lah dan lain sebagainya, kayak gini. Nah, kita iyakan aja dulu gitu. Nah, ketika mereka udah selesai berbicara, ketika mereka sudah selesai menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan, maka tugas kita memberikan pemahaman, kawan-kawan. Memberikan pemahaman terhadap calon mitra bahwa di bisnis ini tuh enggak seperti itu gitu. Kalau misalkan di bisnis ini penipuan, sedangkan ketika kita mengeluarkan uang, kita mendapatkan produk bahkan benefitnya aja lebih dari apa yang kita keluarkan. Kita mengeluarkan uang, kita tidak kehilangan uangnya, tapi kita mendapatkan barang yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Bahkan manfaatnya juga jauh lebih luar biasa lagi. Dan ketika kita bisa mencapai 100 kiri 100 kanan, kita bisa mendapatkan motor cash senilai 20 juta. 300 kiri 300 kanan, kita bisa mendapatkan mobil cash 150 juta. 1.500 di kiri 1.500 di kanan, kita bisa mendapatkan big mo cash ataupun pajero 500 juta. Dan 3.000 di kiri, 3.000 di kanan, kita bisa mendapatkan luxury rumah 1 miliar. Jadi di sini jelas gitu, ketika kita bisa mencapai poin tersebut, nah maka kita akan mendapatkan apa yang harus kita dapatkan. Jadi kalau misalkan ada yang bilang bisnis itu penipuan, ataupun mereka nggak percaya dan lain sebagainya, nah kita jangan pernah argumentatif ataupun berani mendebat terhadap orang tersebut. Nah kalau misalkan kita mendebat, jangankan orang lain, kita sendiri aja mungkin
gak suka didebat sama orang, apalagi orang lain. Jadi ketika ada calon mitra yang negatif dan lain sebagainya, kita ikutin dulu alurnya, kita ikutin dulu apa jalannya mau kemana, kita dengarkan dulu apa yang mereka sampaikan. Ketika kita ketika mereka udah selesai menyampaikan, maka tugas kita memberikan pemahaman, bukan mendebat, tapi memberikan pemahaman bahwa bisnis itu tidak seperti apa yang mereka lihat, gitu. Seperti itu. Terus yang kedua, jadikan penolakan itu sebagai sahabat kita, jangan dijadikan musuh kita. Karena kenapa? Penolakan itu satu paket sama penerimaan. Tidak mungkin ada penolakan kalau misalkan tidak ada penerimaan. Nah, kalau misalkan teman-teman semua, kalau misalkan kita nggak mau ditolak, kita nggak mau ada hinaan dan lain sebagainya, jangan pernah presentasi. Nah, sedangkan di bisnis ini, kita untuk bisa mendapatkan bonus, kita untuk bisa mendapatkan reward dan lain sebagainya, itu semua itu dihasilkan dari omset. Omset bisa didapatkan dari mana? Dari presentasi. Presentasi bisa didapatkan dari apa? Dari adanya calon mitra. Nah, calon mitra bisa ada ya karena adanya promosi. Dan ketika kita presentasi, ketika kita memberikan pemahaman ataupun menginformasikan suatu usaha ataupun bisnis, tidak semua orang bisa menerima dan tidak semua orang bisa menolakmu juga ataupun bisa tidak mau bergabung di bisnis ini. Jadi buat teman-teman semua, jadikanlah penolakan itu sebagai sahabat kita, jangan dijadikan musuh kita. Kalau misalkan kita menganggap bahwa penolakan itu adalah sahabat kita, maka kita akan enjoy menjalankan bisnis ini, kita akan merasakan happy menjalankan bisnis ini, karena di balik penolakan pasti ada penerimaan, di balik penerimaan pasti ada penolakan. Karena kenapa? Karena penolakan sama penerimaan itu satu paket. Nah, seperti itu buat kawan-kawan semua, dimanapun Anda berada yang menyimak video saya, pegang dua hal tersebut, maka insya Allah teman-teman semua akan merasakan happy, akan merasakan bonus-bonusnya, akan merasakan reward-reward di bisnis ini. Karena kenapa? Karena saya ataupun mentor-mentor yang lainnya, kenapa kita bisa berada di titik seperti ini? Karena kita menjalankan bisnis itu dengan happy, kita menjalankan bisnis itu dengan enjoy gitu. Karena kenapa? Karena ketika kita mendapat penolakan, itu tuh adalah sahabat kita. Penolakan itu adalah sahabat kita, tapi bukan musuh kita gitu. Jadi buat teman-teman semua, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan insya Allah nanti saya akan edukasi lagi, saya akan memberikan pemahaman lagi untuk bekal teman-teman semua supaya bisa berhasil juga di bisnis ini dan bisa sukses juga di bisnis ini. Yang paling penting, nikmatin prosesnya, tetap semangat, maka insya Allah teman-teman juga akan bisa mendapatkan apa yang kita rasakan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.